sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawm hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abror, para ustadz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita sampai surat As-Saffat ayat 126. Surat As-Saffat ayat 126 ini menceritakan tentang salah satu nabi dari nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada seorang nabi yang namanya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini disebutkan oleh Allah, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sungguh Ilyas itu termasuk para rasul, termasuk utusan Allah. Rasul itu laki-laki merdeka yang Allah berikan wahyu dan Allah wajibkan menyampaikan kepada umatnya. Nah, kalau nabi itu orang yang Allah berikan wahyu namun tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang banyak, pada umatnya. Antara nabi dengan rasul perbedaannya adalah kewajiban untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan pesan yang didapat dari Allah kepada umatnya. Kalau rasul wajib, kalau nabi nggak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan dari gender itu jenis kelaminnya. Kalau rasul itu pasti laki-laki, nggak ada rasul perempuan, nggak ada. Kalau nabi ini khilafiyah, ada ulama yang mengatakan mungkin saja ada nabi itu dari golongan perempuan mungkin. Namun yang kuat pendapatnya nabi itu juga sama. Nabi itu adalah laki-laki merdeka yang Allah berikan wahyu, namun tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya.
jadi harus laki-laki juga. Ini Nabi Ilyas ini termasuk mursalin. Mursalin ini rasul mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi Ilyas ini nabi yang Allah utus kepada seorang raja namanya Raja Arhab. Masa-masanya setelah masa Nabi Musa alaihissalam. Sempat kita bahas kemarin bahwasannya Nabi Ilyas termasuk salah satu nabi yang sampai sekarang masih hidup, Pak. Ada beberapa nabi yang sampai sekarang masih hidup. 3, 1 di langit, 2 di bumi. Yang di langit adalah Nabi Isa alaihissalam. Memang Allah angkat Nabi Isa ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh, orang-orang Yahudi ingin menyalibnya. Tapi Allah serupakan fasyubbiha bihim, Allah serupakan muridnya Nabi Isa yang namanya Yudas. Itu Allah serupakan dan orang-orang nyalib Yudas. Nabi Isa yang mana? Udah nggak ada. Nabi Isa nya udah Allah angkat. Nabi Isa masih ada sampai sekarang dan di langit tapi tempatnya. Nanti Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan bersama Imam Mahdi di akhir zaman nanti, di hari dimana manusia nanti itu semuanya Muslim semuanya. Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Nah yang dua ini nabi yang ada di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir Allah tugaskan untuk jaga lautan. Jadi kalau pengen ketemu Nabi Khidir, main-main ke Ancol. Ya bukan Ancol doang, yang lain pokoknya banyak. Karena memang yang Allah tugaskan untuk menjaga lautan itu Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Ilyas ini Allah tugaskan untuk menjaga daratan, baik itu hutan atau daratan bentuknya padang pasir atau apapun. Pokoknya yang daratan itu Nabi Ilyas. Satu riwayat, yaitu riwayat sahabat Anas bin Malik. Rasulullah pernah menceritakan bahwasannya Nabi Ilyas ini saat Rasulullah bersama dengan Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW ini pernah mendengar seorang ketika dalam satu perjalanan bersama para sahabat. Waktu itu yang meriwayatkan Anas bin Malik. Anas bin Malik diperintahkan oleh Rasulullah, Anas, lihat, coba dengarkan, itu seperti ada orang baca doa, Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin, Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin al-maghfuri laha, Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin al-mustajab laha. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk umatnya Muhammad yang diampuni. Jadikanlah aku termasuk umatnya Muhammad yang doanya mustajab. Nabi Ilyas minta sama Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad. Nah bapak-bapak nggak minta udah dijadiin. Ya, alhamdulillah. Karena memang sejak lahir, alhamdulillah udah Allah jadikan kita dari bapak dan ibu yang muslim. Artinya memang sudah jadi umat Nabi Muhammad. Nah Nabi Ilyas memang masanya sebelum masa Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ilyas mohon kepada Allah untuk dijadikan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian dalam hadis riwayat ini Nabi Muhammad Rasulullah kemudian mendekat ke arah suara itu, bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Ketemu di situ, kemudian Nabi Muhammad berbincang-bincang sebentar, kemudian Allah berikan makanannya turun dari langit, Pak. Turun dari langit. Biasa itu, Nabi Isa juga seperti itu. Maidah namanya. Ini turun dari langit makan. Dan yang makan juga cuma berdua. Sahabat Anas bin Malik ikut makan juga. Selesai makan, semacam ada mendung benar-benar gelap. Kemudian Anas bin Malik berdiri dan tiba-tiba hilang Nabi Ilyas. Putih orangnya, Pak. Orangnya putih, rambutnya udah putih semua. Dan tangannya lembut, mukanya putih, rambutnya putih, sangat lembut tangannya. Ketika disentuh salaman, Anas bin Malik menceritakan sangat lembut Nabi Ilyas tangannya. Tingginya kira-kira 300 dhira, tidak kurang 300 dhira. Satu dhira itu kira-kira 50 cm. Jadi 300 dhira itu 150 meter. 150 meter kira-kira. Gede, Pak. Ya, itu kalau bukan Nabi Muhammad
pasti pingsan, pasti pingsan. Tapi Nabi Muhammad sudah dipersiapkan dan sudah dikabarkan oleh Allah bahwa ada Nabi Ilyas ini masih ada. Sudah dikabarkan oleh Allah bahwa nanti dia akan menjadi umatmu dan akan bertemu dengan engkau, sudah dikabarkan. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini setiap tahun puasanya bukan di Masjid Al-Abror, bukan di Mujtahidin juga, di Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau ketemu bulan Ramadan Masjid Al-Aqsa, tarawih dah. Itu juga kalau ini kalau lagi nasib, kalau emang pas ketemu Nabi Ilyas sama Nabi Khidir. Nabi Ilyas ini memang Allah beda dengan Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir ini Allah berikan ma'ul hayat atau air kehidupan sehingga memang terus panjang usianya, tapi jasadnya biasa seperti orang-orang pada umumnya. Nah, kalau Nabi Ilyas tinggi besar, dan Nabi Ilyas ini sudah Allah jadikan insan malakian, sudah Allah jadikan manusia semi malaikat. Jadi udah nggak doyan ngopi, udah nggak doyan makan juga, udah nggak doyan, udah nggak ada keinginan untuk itu, makan minum udah nggak. Nabi Ilyas. Dua nabi ini, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihi wassalam, setiap puasa ini mereka berdua ada di Masjidil Aqsa. Nanti ketika musim haji ini ada sama-sama di Arafah. Ada sama-sama di Arafah ketika wukuf di antara ribuan manusia, ribuan jamaah haji pada waktu itu ada Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi wassalam. Nah, dua-duanya ini pasti ketemu musim haji. Dan dua-duanya ini berbincang-bincang lalu berpisah dengan mengucapkan 4 kalimat. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalimat yang diucapkan berdua Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir alaihissalam selesai pertemuan di Arafah tiap tahun. Yang ketemu yang haji plus bukan? Ya belum tentu. Mau haji plus ke mau haji reguler belum tentu ketemu juga. Hanya orang-orang pilihan yang bisa ketemu dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Tinggi Nabi Ilyas, saudara. Allah izinkan, Allah berikan satu kejadian yang di luar kebiasaan orang kan, ya memang usianya ya paling-paling 100, atau umat zaman dulu misalnya 400 atau 800. Ini Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas, ada yang baca Khidir, ada yang baca Khodir. Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas ini lebih dari 800 tahun dan tidak akan meninggal sampai Al-Quran Allah angkat. Nanti diantara tanda-tanda kiamat itu Allah akan angkat Al-Quran. Artinya Allah angkat Al-Quran, yang ngapal Quran udah nggak ada, begitu juga mushaf udah nggak ada. Mau mulai ngaji nih, belum mulai ngaji tafsir Jalalain, udah nggak kelihatan ayatnya. Makanya mumpung belum dihapus pada ngaji pada ngaji ayat Al-Quran ya. Karena nanti tanda-tanda kiamat itu Al-Quran sudah Allah angkat, yang hafal juga udah nggak ada, yang ngajar Al-Quran juga nggak ada. Begitu dibuka di mushaf atau lembar Al-Quran itu udah nggak ada semuanya, udah kosong ayat Al-Quran. Nah, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir baru akan meninggal nanti ketika Al-Quran sudah dihapus dan benar-benar Allah angkat, maka meninggallah Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas ini. Ini salah satu kejadian-kejadian yang sifatnya khariq lil adah atau berbeda dengan adat kebiasaan orang pada umumnya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu, termasuk memanjangkan usia seseorang, memanjangkan usia 3 orang nabi. Nabi Isa, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Kemudian yang akan kita baca berikut ini ayat 127. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin fakadzabuhu fa innahum lamuhdarun illa ibadallahil mukhlasin.
wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ilyasin. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan Ilyas. Fa innahum, maka sungguhnya orang-orang yang berdusta, orang-orang yang mendustakan para nabi itu la muhdharuna, pasti akan dihadirkan finnari, di dalam neraka. Muhdharun, ahdara yuhdiru, ini bukan hanya sekedar hadara yahduru. Kalau hadara yahduru hadir, kayak kita sekalian ini kan memang hadir dengan kemauan sendiri. Kalau asal udah hari Jumat sore aja, saya tahu bahwa Bapak habis asar udah pada siap-siap ya. Udah siap-siap cari sarung yang paling cakep, cari pokoknya siap-siap buat apa? Buat ngaji. Namanya hadir dengan keinginan sendiri. Hadara yahduru. Kalau ini ahdara yuhdiru. Muhdhar itu artinya dihadirkan. Dihadirkan artinya di sini artinya dihadirkan secara paksa. Mau nggak mau orang-orang kafir ini diseret ke neraka, namanya la muhdharun, diseret. Ada yang nolak, ada yang nggak mau, tetap diseret sama malaikat Zabaniyah, diseret. Dan kalau nggak mau juga, bukan cuma diseret dari arah depannya diseret, dari arah belakangnya digebugin Pak. Jadi depan diseret, belakang digebugin, pokoknya kudu masuk neraka. Wa innahum la muhdharun, mereka orang-orang yang mendustakan Nabi Ilyas, yang mendustakan para utusan-utusan selain Nabi Ilyas, ini akan dihadirkan secara paksa finnar, di dalam neraka nanti di akhirat. Nabi Ilyas alaihissalam ini dakwah kepada kaumnya. Sebagian besar ini banyak yang ingkar. Bahkan Nabi Ilyas ini jadi bulan-bulanan diuber-uber. Cerita Nabi Ilyas ini kemudian Allah jadikan insan malakian, Allah jadikan manusia yang semi-semi malaikat ini. Ini karena Nabi Ilyas memang bersembunyi di gua dari kejaran umatnya, dari kejaran orang-orang yang mendustakan dia, orang-orang yang nantang atau orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Ilyas. Diuber-uber pengen dibunuh, maka kemudian ngumpet Nabi Ilyas, ngumpet di gua. Walaupun sebelumnya di gua ini sempat mampir atau sempat tinggal numpang sama Matta. Tahu Pak Matta? Matta itu ibunya Nabi Yunus. Yunus di Matta. Ada dua nabi yang dalam Al-Quran atau dalam Islam ini dinisbatkannya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Nabi Isa bin Maryam, ya memang tidak ada bapaknya, Isa bin Maryam. Dan juga Nabi Yunus bin Matta, Yunus bin Matta. Matta itu perempuan, ibunya. Nabi Ilyas ini sebelum bersembunyi dari kejaran kaumnya, ini sempat singgah dan sempat mengabdi kepada Matta, ibunya Nabi Yunus, selama beberapa waktu. Nabi Yunus masih kecil waktu itu, belum diangkat jadi nabi. Nabi Yunus ini juga yang nanti akan menggantikan Nabi Ilyasa. Jadi Nabi Ilyas, kemudian Nabi Ilyas dari gua ini tetap di gua, kemudian kenabian dan kerasulannya, nubuah dan risalahnya kemudian diberikan kepada Nabi Ilyasa. Nah setelah itu baru nanti setelahnya generasi Nabi Yunus. Nabi Ilyas alaihissalam diuber-uber. Nabi Ilyas alaihissalam diuber-uber sama kaumnya. Orang-orang yang nguber Nabi Ilyas ini, yang mendustakan Nabi Ilyas, ingin membunuh Nabi Ilyas, la muhdharun, akan dihadirkan secara paksa di neraka nanti. Pokoknya dipanggil halus-halus gak bisa, geret secara paksa, ya, ditangkap. Mereka yang mendustakan para nabi itu akan dihadirkan ke dalam neraka, illa ibadallahi, kecuali hamba-hamba Allah al-mukhlasina, yang dimurnikan atau yang diikhlaskan. Ayil mu'minina, maksudnya orang-orang mukmin, minhum, dari mereka, dari kaumnya Nabi Ilyas. Fa innahum najau minha, maka sungguhnya mereka mukhlasin itu najau minha adalah orang-orang yang selamat minha, dari neraka. Orang-orang yang menjadi umat nabi-nabi terdahulu, ya semuanya dua golongan, ya cuma dua golongan itu aja. Orang-orang yang selamat dan orang-orang yang tidak selamat atau orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka nanti diseret ke neraka.
Mereka ini orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang mendustakan para nabinya. Nabinya ngajak untuk menyembah Allah, nabinya ngajak untuk berbuat baik, tapi mereka menentangnya. Maka orang-orang celaka ini nanti di neraka. Bagaimana orang-orang yang taat, orang-orang yang menerima nasihat, orang-orang yang mau tunduk dan taat kepada ajakan para nabi? Ini adalah orang-orang mukhlasin, yaitu orang-orang yang Allah murnikan atau Allah bersihkan. Akhlaso yukhlisu ikhlason, ini arti aslinya adalah memurnikan atau membersihkan. Dibersihkan dari syirik pertama. Orang yang iman kepada para nabi ini pasti Allah bersihkan dari syirik, dari perilaku musyrik, perilaku orang-orang musyrik. Jadi enggak menyembah berhala, sudah tidak menyembah lagi patung-patung, sudah tidak menyembah lagi pada Allah. Ini ikhlas, mukhlasin dalam arti yang pertama, yaitu Allah murnikan sebagai orang yang bertauhid, tidak lagi menyembah berhala, hanya menyembah Allah saja. Nah, mukhlasin ini juga bisa punya arti orang-orang yang Allah murnikan, bukan hanya dimurnikan dari syirik, bukan hanya dimurnikan dari perbuatan-perbuatan kaum musyrik menyembah berhala, tapi benar-benar dia Allah murnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Jadi tingkat yang berikutnya atau kemurnian yang berikutnya, ini Allah murnikan dari ibadah yang bukan karena Allah, ibadah yang bukan tujuannya ridho Allah. Oleh karenanya ada beberapa tingkat ikhlas. Ikhlas ini ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khusus, ada ikhlasnya orang khususul khusus. Ikhlasnya orang awam cukup dia ibadah, dia sedekah, dia puasa, ini bukan karena pengen lihat orang, itu udah ikhlas. Ngapain bang sholat baca surat Waqiah, ngapain? Ya pokoknya kata guru saya biar rezeki lancar. Bukan karena pengen dilihat sama mertua, bukan. Saya mau orang mertua ada, orang saya nggak punya mertua. Saya mau baca aja biar rezeki lancar. Nggak pengen dilihat orang lain, enggak. Saya juga nggak pengen dilihat orang, terus ya pengen rezeki lancar aja karena Allah dan pengen rezeki saya lancar. Apakah ini termasuk orang yang ikhlas? Ikhlas. Yang penting jangan riya. Kalau udah riya udah bukan ikhlas, nggak masuk. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat tingkatannya, yang paling rendah sekali itu riya. Kalau riya itu udah nggak masuk ikhlas. Riya itu pengen dilihat sama orang, pengen dilihat sama DKM, pengen dilihat sama Bapak Haji Mai, pengen lihat baca apa-apa, sholat, suratnya dipilih-pilih, pengen dilihat sama makmum semua. Itu kalau udah riya nggak masuk ikhlas, sudah nggak masuk ikhlas. Tapi kalau udah nggak pengen dilihat siapapun, tapi hanya pengen dilihat Allah saja, masuk tingkat ikhlas pertama. Di balik sholat dia ada keinginan lain, dia sholat selain karena Allah, tapi karena pengen hidupnya, rizkinya lancar. Dia baca surat Waqiah selain karena Allah, ini juga pengen supaya rizkinya lancar. Dia sholat duha selain karena Allah, ini juga pengen supaya dagangannya laris. Dia bangun tahajud, ini hanya karena Allah, tapi juga pengen supaya karirnya lancar. Semua ada tujuannya. Jadi karena Allah juga, tapi karena hajat juga. Apakah itu termasuk orang ikhlas? Termasuk. Itu ikhlas tingkat pertama. Di balik ibadah-ibadah itu, dia masih mengharapkan dunia. Boleh nggak? Sah nggak? Sah, tetap nggak apa-apa. Ini tingkat ibadah yang pertama atau tingkat ikhlas yang pertama. Itu sudah Allah murnikan, sudah Allah bersihkan. Orang-orang dalam tingkat pertama ini mukhlas, yang dibersihkan ini sudah Allah bersihkan dari pandangan manusia. Dia baca Waqiah, tahajud, dia sholat duha, memang benar-benar bukan karena pengen dilihat orang, bukan, tapi hanya pengen dilihat Allah. Nah, setelah Allah lihat, Allah kasihan sama dia pengen dapat rezeki banyak, dia pengen karirnya lancar di dunia, dia pengen dunianya ini sukses. Di balik ibadah masih ada dunia, boleh.
Yang penting jangan pamer. Kalau udah pamer udah bukan ikhlas. Ini tingkat ikhlas yang pertama. Allah sudah murnikan atau Allah sudah bersihkan orang golongan pertama ini dari pandangan makhluk atau pandangan manusia, bukan karena pengen dilihat orang. Makanya mukhlas atau dibersihkan, dimurnikan dari pandangan manusia. Yang kedua, ada mukhlas, orang yang dimurnikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah ibadahnya, sudah dibersihkan dari dunia. Sama amalannya kayak orang yang pertama tadi. Baca waqiah bang, baca saya mah. Sholat duha, sholat juga saya. Tahajud, insya Allah nggak pernah tinggal. Pengen rizkinya lancar bang ya, pengen dunianya semua sukses ya berhasil. Enggak, saya nggak pengen dunia. Saya pengen nanti di akhirat selamat dari neraka, di akhirat masuk surga. Jadi dunia sudah terlampaui. Saya dalam ibadah saya, kata orang ini nih yang kelompok kedua, dalam ibadah saya udah nggak mengharapkan dunia, udah nggak mengharapkan apapun materi yang sifatnya duniawi, sanjungan orang apalagi enggak, saya udah lewat semuanya. Saya hanya mengharapkan nanti di akhirat duha saya, waqiah saya, tahajud saya, ngaji saya ini bisa menyelamatkan saya dari neraka, bisa memasukkan saya ke surga. Sudah Allah mukhlas, diikhlaskan atau dimurnikan, sudah Allah murnikan dari dunia. Ibadahnya bukan karena dunia, tapi karena apa? Karena akhirat. Dunia udah dibersihin sama Allah dari hatinya. Terus tingkat yang kedua ini, orang-orang dengan keikhlasan tingkat kedua ini, dalam ibadahnya dia hanya mengharapkan surga, mengharapkan nanti di akhirat selamat. Ya akhirat selamat itu balasannya surga. Yang dimaksud di akhirat selamat ya pasti surga. Artinya saudara, dalam ibadah orang yang kedua ini masih ada keinginan. Keinginannya apa? Keinginan surga. Salat karena Allah tapi juga karena akhirat. Salat karena Allah tapi juga karena pengen selamat di akhirat. Tapi ini udah cakep, udah lebih tinggi dibanding mukhlas yang pertama tadi, dibersihkan dari pamer. Mukhlas yang kedua sudah dibersihkan dari pamer dan dibersihkan dari kepentingan dunia. Udah, sholatnya udah bukan buat dunia, duhanya udah bukan buat rizki, udah bukan, tapi pengen di akhirat selamat. Nah kemudian tingkat yang ketiga ada ikhlasnya khususul khusus, ikhlasnya orang-orang tertentu disaring lagi oleh Allah. Dia amalannya sama seperti orang yang pertama dan kedua tadi, baca duha, baca waqiah juga, sholat duha, sholat tahajud juga. Nah ketika ditanyakan untuk apa bang amali itu semuanya, buat pamer? Enggak, lewat saya buat ini, buat sukses atau berhasil dunia, bukan. Pengen ini bang ya, pengen di surga nanti akhirat selamat, bukan. Saya bukan pengen masuk surga dan juga bukan karena menghindar dari neraka, tapi saya melakukan ini semua hanya pengen ridho Allah aja. Nah ini tingkat paling tinggi saudara, tingkat ikhlas paling tinggi ketika Allah ini memurnikan, mukhlas artinya ketika Allah memurnikan seseorang dalam ibadahnya, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Allah murnikan dari pamer atau riya pandangan manusia, Allah bersihkan dari kepentingan dunia, Allah bersihkan dari kepentingan akhirat. Bahkan akhirat surga neraka udah terlampaui oleh dia. Allah bersihkan semua ibadahnya hanya benar-benar murni karena Allah. Ini ikhlas khususul khusus, ikhlas yang paling tinggi, di mana seorang sudah tidak lagi mengharapkan balasan surga dan sudah tidak lagi mengharapkan agar diselamatkan dari neraka, tidak, tapi dia hanya ingin ridho Allah saja. Sampai-sampai mereka yang pada tingkat ketiga ini mau di surga mau di neraka, asal Allah ridho, saya mah oke-oke aja. Asal Allah ridho, mau di surga mau di neraka, asal Allah ini ridho pada saya ridho juga. Ini orang dengan tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Oleh karenanya di dunia ini harus kita latih, bukan cuma sabar tapi ridho. Kalau sabar doang ya udah cakep sih, sabar doang, yang penting sabar. Kalau sabar itu kan nggak ngeluh, sabar itu tarkul jaza, sabar tidak ngeluh.
Dia nggak ngadu kepada siapa-siapa, ngadunya cuma pada Allah. Nah, orang yang tingkatnya sabar ini tetap ada keinginan untuk diangkat oleh Allah musibahnya, diangkat penderitaannya, kesulitannya. Ya Allah, hilangkanlah kesulitan dari keluargaku. Ya Allah, hilangkanlah kemiskinan. Itu orang sabar, tetap doa. Tapi kalau orang ridho, enggak. Orang ridho enggak pernah minta pindah dari tempat yang Allah takdirkan dia ada di situ. Karena ridho itu adalah sururul qalbi biqadaillah walau murran. Ridho itu senangnya hati kita dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, meskipun pahit. Meskipun kata orang-orang pahit, miskin, tetap senang, senyum-senyum aja dia mah. Orang ridho. Meskipun kata orang-orang itu susah, tapi dia tetap senang, karena dia tahu yang menetapkan itu Allah. Kalau sudah sampai tingkat ridho ini, Allah sudah hadirkan kesenangan, Allah sudah hadirkan, bisa kita bilang, bisa kita katakan, Allah sudah hadirkan surga di dunia untuk orang-orang yang ridho. Karena dia tidak akan pernah merasa susah. Apapun yang Allah tetapkan dan takdirkan kepada dia, meskipun kata orang-orang pahit, dia ngerasain enak aja karena sudah ridho. Ini orang-orang yang sudah ridho kepada Allah, Allah pasti ridho kepada dia. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, tapi syaratnya mereka harus ridho kepada ketetapan Allah. Allah ridho kepada kita, syaratnya kalau mau seperti itu, mau merasakan bahagia di dunia, seolah-olah surga itu sudah hadir di dunia ini, syaratnya kita harus ridho kepada ketetapan Allah. Apapun ketetapan Allah meskipun pahit, ini kita nggak minta pindah. Ya Allah, angkat musibah, enggak. Kalaupun doa, doa aja, tapi nggak minta ijabah, nggak ngarep doa itu dijawab oleh Allah, tapi hanya menjalankan perintah bahwa ud'uni astajib lakum. Karena doa itu wajib, maka saya doa aja. Tapi kalau nggak dikabulkan sama Allah, nggak apa-apa, saya mah doa-doa aja. Emang disuruh, sudah nggak mengharapkan dikabulkan, tapi justru doa itu adalah jadi kedekatan dia dengan Allah. Senang, orang ridho itu senang. Orang-orang yang sudah sampai tingkat ini ridho, karena yang dicari hanya ridho Allah, yang dicari bukan dunia, selamatnya di dunia atau keberhasilan dunia bukan, yang dicari juga bukan keselamatan di akhirat, yang dicari hanya ridho Allah, maka di dunia ini dia bisa Allah berikan sorga karena hatinya senang terus. Ini ciri-ciri waliullah, di mana Allah sebutkan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa sedih. Kenapa? Ya ridho aja sama Allah, nggak pernah ada rasa takut. Itu bensin naik, bensin naik, daging pada naik, nggak takut dia mah. Amin, begitu-gituan. Oh ini ntar kalau dipimpin sama si anu pemerintah ini, nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, nggak pernah sedih dengan apapun, karena dia ridho dengan ketetapan Allah. Allah tetapkan si anu yang jadi misalnya, tetap dia ridho. Allah tetapkan si anu itu kalah, tetap dia ridho aja. Ini tingkat keikhlasan yang paling tinggi ketika semua ibadah, semua perbuatan-perbuatan ini bukan karena dunia, bukan karena akhirat, tapi karena pengen dapat ridho Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan alaihi atas Ilyas fil akhirina, pada orang-orang akhir, maksudnya orang-orang belakangan, sanaan hasanan, kami tinggalkan pujian yang baik, kami tinggalkan pujian-pujian yang baik untuk Ilyas di lisan orang-orang belakangan, maksudnya di lisan orang-orang yang hidup setelahnya. Nabi Ilyas terus namanya terus jadi harum. Nabi Ilyas kemudian disebut-sebut, termasuk kita ini juga menyebutkan Nabi Ilyas. Kita menyebutkan kisah-kisah atau teladan-teladan yang memang diceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Ilyas. Dan Al-Quran juga mengabadikan, artinya wa tarakna alaihi fil akhirin, artinya kami tetapkan pujian-pujian yang bagus untuk Ilyas terus sampai hari kiamat.
selama masih ada Quran, maka dalam Al-Quran ini tetap memuji Nabi Ilyas dan para nabi yang lain. Kami kekalkan pujian-pujian untuk Nabi Ilyas. Salamun minna ala Ilyasin. Salamun, keselamatan minna dari kami ala Ilyasin, atas Ilyas. Ini ada dua bacaan. Ada yang baca salamun ala Ilyasin, ada juga yang baca salamun ala ali Yasin. Dua-duanya termasuk qiraah sabah. Kila huwa Ilyasul mutaqaddamu dzikruhu. Yang dimaksud Ilyasin ini adalah Nabi Ilyas yang telah disebutkan sebelumnya. Wa qila, dan disebutkan huwa wa man amana ma'hu. Yang dimaksud Ilyasin itu adalah Nabi Ilyas dan juga orang-orang yang beriman bersama Nabi Ilyas. Fajama'u ma'hu tagliban. Maka kemudian fajumi'u ma'hu, kemudian dikumpulkan bersama Nabi Ilyas taglibian karena sebagai yang lebih banyak atau mayoritas. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, lil muhlabi, kepada muhlab, wa qaumihi muhlabun. Wala qiraatin ali Yasin, dibaca ali Yasin bil mad, ai ahlihi, maksudnya keluarganya Yasin. Al murad bihi Ilyas aidon, yang dimaksud adalah Ilyas. Salamun ala Ilyasin, keselamatan atas Ilyas. Yang dimaksud Ilyasin di sini Nabi Ilyas, atau yang dimaksud Ilyasin di sini adalah Nabi Ilyas beserta pengikut-pengikutnya. Nabi Ilyas beserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Ilyas. Salamun, keselamatan atas Nabi Ilyas dan pengikut-pengikutnya. Ini dua bacaan ini punya pengertian yang berbeda tapi bisa digabungkan. Yang dimaksud adalah Nabi Ilyas. Keselamatan dari kami atas Ilyas dan juga orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Ilyas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini Allah sebutkan kami tinggalkan pujian yang bagus. Kami tinggalkan pujian yang bagus untuk Ilyas pada orang-orang yang hidup setelahnya. Maksudnya lisannya orang-orang yang hidup setelah Nabi Ilyas ini terus menceritakan lagi, mengkisahkan lagi, termasuk Al-Quran diulang-ulang terus kisah tentang Nabi Ilyas. Ini maksudnya Allah sebutkan cerita-cerita dan juga pujian-pujian yang bagus untuk orang-orang yang mengikuti Nabi Ilyas dan juga untuk Nabi Ilyas, orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Nah, kita juga demikian, kita menceritakan ini, mengaji kayak begini ini, menyebutkan kisah-kisah orang soleh. Karena ketahuilah, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebutkan cerita-cerita atau bukan cerita, hanya menyebutkan nama saja, nama orang soleh, rahmat Allah turun. Kita nyebutin nama la hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyebutin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani doang, turun rahmat Allah. Turun ketika menyebutkan, apalagi sambil ngaji, sambil diceritain. Cerita tentang ini, cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, cerita tentang Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, cerita tentang para nabi yang ada di Al-Quran, misalnya kayak ngaji tafsir, ngaji yasin seperti ini. Ketika disebutkan nama-nama orang soleh, termasuk juga cerita-cerita, maka rahmat Allah akan turun di majelis itu. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan orang-orang soleh, baik para nabi maupun selain para nabi, yaitu para wali, maka rahmat Allah akan turun. Karenanya kampung yang masih ada pengajian dan pengajiannya di situ nyebut baca kitab misalnya, minimal kan kalau baca kitab qaulal muallif rahimahullah, disebutkan kan nama pengarangnya orang soleh, pasti rahmat Allah turun. Dan insya Allah nggak akan ada bencana, nggak akan ada azab. Kenapa? Masih ada yang ngaji. Kalau masih ada yang ngaji berarti masih nyebut nama pengarang, asal ngajinya pakai kitab. Karena muallif itu orang-orang soleh, ngajinya bukan pakai novel bukan pakai koran, ya bukan pakai Google, bukan, tapi pakai karangan muallif. Ini orang soleh disebutkan. Lebih-lebih ngajinya ngaji yang memang ada kisah para wali, kisah para nabi, disebutkan terus orang-orang soleh ini. Maka inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh disebut, dituturkan kisah-kisahnya,
maka rahmat Allah akan turun pada orang yang menuturkan. Sekelompok orang yang menuturkan itu akan dinaungi rahmat Allah. Kampungnya juga insya Allah akan Allah rahmati, akan Allah selamatkan dari azab, Allah selamatkan dari siksa atau bencana. Inna kadzalika kama jazainahu najzil muhsinin. Sesungguhnya kami sebagaimana kami membalas Ilyas, najzil muhsinin, kami juga membalas orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadilal mu'minin. Sesungguhnya Ilyas ini termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Sebagaimana kami balas Ilyas, yaitu dengan penyebutan-penyebutan yang baik, dengan pujian-pujian yang kami kekalkan dalam Al-Quran, dan juga kami berikan kemenangan serta keselamatan, maka kami juga akan menyelamatkan orang-orang yang berbuat baik, muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang yakin dan percaya kepada Allah, bahwa Allah akan menyelamatkan dia, Allah akan menolong dia, maka itu akan Allah berikan kemenangan juga sama seperti Allah memberikan kepada para nabi sebelumnya. Kita orang-orang yang yakin bahwa orang ngaji itu pasti akan Allah ampuni dosanya, amin. Orang yang ngaji itu menyebutkan nama orang soleh, itu pasti akan turun rahmat kepada orang yang ngaji, amin. Kampungnya juga selamat, amin. Kita yakin seperti itu, maka kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami akan balas orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana kami balas para nabi. Yakin dengan ini, yakin dengan janji-janji Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan merenungkan janji-janji Allah dalam Al-Quran, inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin, demikianlah kami pasti akan balas orang-orang yang berbuat baik. Allah janji itu. Nah, kita merenungkan janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Kalau kita belajar hadis atau baca hadis, maka akan timbul semangat at-targhib. Kalau kita merenungkan janji Allah untuk orang-orang yang taat dan berbuat kebaikan, maka kita akan semangat melakukan kebaikan. Di antara tafakkur atau perenungan yang dianjurkan itu adalah merenungkan janji Allah. Janji kalau orang ngaji akan diampuni, janji kalau orang yang menyebutkan nama orang-orang soleh itu pasti akan turun rahmat. Nah, kita akan makin semangat buat ngaji, makin semangat untuk melakukan kebaikan. Janji kalau orang sedekah itu, janji Allah nih, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, sedekah satu balasannya 700. Itu merenungkan janji seperti itu, maka akan semangat lagi, lebih semangat lagi kasih dana buat masjid, lebih semangat lagi kasih dana buat yatim. Terus selama sering merenungkan janji-janji Allah, maka akan muncul semangat berbuat kebaikan. Ada macam-macam tafakur atau perenungan. Ada janji Allah yang perlu direnungi, ada ancaman Allah. Ancaman Allah kalau kita renungkan maka akan menimbulkan rasa takut pada Allah. Ada juga tafakur merenungkan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah yang ada di alam semesta atau ada dalam diri kita, merenungkan bagaimana penciptaan tubuh kita, badan yang sedemikian Allah susun, ya pasti ini akan menimbulkan rasa kagum kepada Allah. Ini macam-macam tafakur, diantaranya adalah dengan merenungkan janji sebagaimana janji-janji yang ada dalam Al-Quran. Wa inna lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'ina illa ajuzan fil ghabirin. Wa inna lutan laminal mursalin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.